Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Sir Jim Ratcliffe merasa skuad Manchester United cukup bagus untuk lolos ke zona Champions League musim ini. Dan jaminan pekerjaan Ruben Amorim akan dibahas lebih serius jika tim tidak berada di jalur yang tepat untuk berlaga di kompetisi Eropa seiring berjalannya musim. Oke teman-teman, pasca kekalahan melawan Manchester City di derby Manchester akhir pekan kemarin, menurutku ini akan menjadi fokus utama bagi manajemen untuk memutuskan apakah akan tetap mempertahankan Ruben Amorim atau mencari penggantinya. Melihat situasi yang ada, beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu untuk memutuskan hal tersebut. Karena kalau kita melihat ya, sejak musim lalu memang Ruben Amorim ini tipikal pemain yang berpendirian teguh, berprinsip, memiliki filosofi, dan cenderung keras kepala, dan merasa bahwa pilihannya ini merupakan keputusan yang tepat gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat pekan-pekan ke depan ya, berdasarkan statement dari Sir Jim Ratcliffe tadi, bahwasanya memang prioritas Manchester United sampai akhir musim adalah lolos ke zona Champions League. Yang mana itu mengharuskan Manchester United finish di 4 atau 5 besar, ya maksimal 5 besar. Kalau 6 besar ya ke zona Liga Melon ya percuma gitu loh. Paling enggak ke kompetisi Europa League ya, kalau nggak lolos ke Champions League gitu loh. Nah, untuk lolos atau tidaknya ini tergantung sekitar 4 atau 5 pertandingan ke depan. Yang mana kalau kita melihat jadwal Manchester United 4 pekan ke depan ini bukan jadwal yang mudah juga gitu loh. Pasalnya minggu depan akan menghadapi Chelsea. Terus setelah Chelsea akan menghadapi Brentford kalau nggak salah. Brentford, Sunderland, terus Liverpool ya. 4 pekan ke depan bukan lawan yang mudah bagi Manchester United. Sedangkan ya 4 pekan awal Premier League hanya memenangkan 1 kali pertandingan. Nah ini bukan hasil yang bagus menurutku, dan secara klasemen Manchester United kembali ke papan bawah. Sedangkan kalau kita melihat ya beberapa statement dari Amorim sendiri, dia sudah bersikukuh tidak akan mengubah pendekatannya kepada para pemain. Meskipun dirasa tidak mendapatkan hasil yang positif ya, tapi yang dilihat oleh Ruben Amorim ini bukan masalah sistem, tapi masalah mental para pemain. Kalau kita melihat ya secara lebih jauh teman-teman, yang aku pikirkan itu memang nggak salah. Amorim itu memiliki filosofi, memiliki prinsip, dan memiliki ketegasan akan kepercayaan dirinya terkait sistem yang ingin diterapkan. Tetapi kembali lagi teman-teman, kalau 11 pemain ini tidak semua memiliki karakter yang sesuai dengan skema Amorim, tentu mau dicoba sedemikian rupa tetap tidak berhasil gitu loh. Dan itu terlihat sangat jelas. Maksudku, oke lah kamu punya filosofi dengan 3-4-3mu, tapi selama 11 pemain ini tidak sepenuhnya cocok, ya harusnya sebagai pelatih itu memiliki opsi alternatif gitu loh. Meskipun manajemen mendatangkan Amorim ini untuk proyek jangka panjang, tapi secara hasil kalau tidak segera menunjukkan progres ya tidak bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan, ya ujung-ujungnya Manchester United harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan cepat seperti yang sudah dilakukan ketika memecat Erik ten Hag. Itu pun kesalahan dari Ineos juga. Makanya untuk saat ini manajemen harus benar-benar mempertimbangkan antara pelatih dan juga manajemen harus saling bersinergi terkait apa yang dibutuhkan oleh Manchester United, terkait apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Maksudku selama 1 tahun ya
para pemain yang tidak nyaman dengan skema Amorim itu sangat terlihat jelas dan itu sudah ada di depan mata. Bahkan satu negara dengan Amorim, kamu nggak pakai baju jangan sini, pakai baju dulu, pakai baju dulu. Dan pemain itu adalah Bruno Fernandes gitu loh. Kita sudah bahas kemarin ya, dan dia memang terlihat tidak nyaman dengan skema 3-4-3 ini. Bayangkan, dia belum pakai baju. Gini loh. Si. Dulu pakai baju dulu sama mama. Pakai baju dulu sama mama. Lihat dinosaurus. Maksudku Bruno ini kan bukan tipikal pemain yang nyaman di posisi lini tengah. Kalau kita coba bandingkan, Manchester United memang pernah menang melawan City dengan skema 3-4-3 musim lalu atau 3-4-1-2 ketika era Ole kalau nggak salah, yang mana pada pertandingan itu menang 2-0. Tapi Bruno diplot sebagai penyerang ya, central forward atau attacking midfielder ya, bukan gelandang tengah gitu loh. Yang mana itu tidak menunjukkan sisi kelebihan dari seorang Bruno Fernandes. Terlihat jelas kok setiap pertandingan ya nggak akan berhasil selama lini tengah itu diisi Bruno gitu loh, karena memang tipikalnya bukan seperti itu. Dan Amorim tetap memaksakan karena Bruno seorang kapten, dan itu tidak bisa disalahkan juga karena mayoritas pemain Manchester United ya secara level kualitas memang tidak sebagus itu, belum sebagus itu. Secara mental hanya beberapa orang yang memiliki mental baja, mental leadership gitu loh. Lisandro Martinez memiliki, tapi dia masih absen karena cedera ACL. Harry Maguire ya memiliki, tapi kalau dia berada dalam tekanan seperti musim-musim sebelumnya ya akan tetap jadi bahan bulian gitu loh. Sedangkan absennya Matheus Cunha dan Mason Mount benar-benar berdampak dengan performa tim saat melawan Manchester City. Maksud itu gini teman-teman, kalau memang belum ada pemain baru lagi sampai bursa transfer Januari mendatang, ya paling tidak Amorim itu harus kompromi, karena mau nggak mau yang dibutuhkan itu kemenangan, mau nggak mau yang dibutuhkan ya hasil 3 poin. Kemarin sudah gugur di kompetisi Carabao Cup hanya dengan 1 pertandingan melawan klub kasta keempat Liga Inggris, belum nanti FA Cup. Ini setelah lawan City ya sangat terlihat jelas kalau yang berbenah itu Manchester City. Manchester United nggak berbenah, justru mengalami kemunduran gitu loh. Memang apa ya, nggak tahu lah. Ya kemarin ada yang bilang ya inilah salah satu yang bikin rusak Manchester United, fansnya sendiri. Lo aja jadi pelatih, goblok. ADW nyerocos kayak gini, nggak ngaruh ndek manajemen. Justru karena kita sebagai fans, kita ingin yang terbaik buat klub ya. Kita mengkritik. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ya dikritik, wajar lah. Justru kritik-kritik ini sebagai penyeimbang agar ada pembenahan, agar ada perbaikan gitu loh. Meskipun suara kita nggak didengar, tapi paling tidak ketika ada kesalahan, ketika ada kekeliruan, ya kita sadar, kita mengkritik gitu loh, bukan hanya mendiamkan, percaya proses. Ya proses, 10 tahun lebih kita berproses, tidak meraih trofi Premier League gitu loh, tapi apakah ada hasilnya? Belum sampai saat ini. Makanya sebagai fans juga harus membuka mata, harus sadar diri juga. Kalau memang salah ya diingatkan, kalau memang ada kegagalan ya dikritik gitu loh, bukan hanya buta akan optimisme gitu loh. Itu justru nggak bagus menurutku. Fans yang terlalu terlena dengan optimisme yang buta, yang tidak bisa melihat bahwasanya ada kesalahan di depan mata. Ya sama kayak Amorim menempatkan Bruno sebagai gelandang tengah, itu kegagalan yang tidak dilihat di depan mata sendiri gitu loh oleh Amorim. Hanya karena dia seorang kapten, hanya karena dia tidak pindah ke Al Hilal pada waktu itu, melihat loyalitasnya, melihat dedikasinya di musim-musim sebelumnya. Tapi sekarang apa? Ya,
kegagalan mendatangkan Carlos Baleba, mendatangkan pemain baru di lini tengah, sangat berdampak dengan skema yang diinginkan oleh Amorim. Sulit teman-teman ya. Ya aku berharap sih setiap pekan ya, harapannya kita itu sama. Amorim ada perbaikan, ada kesadaran untuk apa ya? Untuk kompromi selama itu bisa meraih kemenangan itu udah cukup. Karena Xabi Alonso dengan 3-4-3-nya selama tidak efektif dengan Real Madrid toh dia kompromi gitu loh. Dia menyesuaikan dengan komposisi pemain yang ada. Beda lagi kalau dia sudah mendapatkan semua pemain yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan untuk penerapan formasi 3-4-3-nya, baru keidealismenya bisa ditunjukkan lagi. Tapi selama itu semua belum terwujud, ya kompromi dulu lah. Idealis nggak apa-apa, tapi melihat kondisi yang ada, kita harus tetap realistis guna mempertahankan hasil positif di setiap pertandingan. Itu yang aku harapkan dari Ruben Amorim. Karena kita sendiri tentu tidak ingin gonta-ganti pelatih, tapi kalau hasilnya buruk terus, ya masa nggak dilatih. Erik ten Hag 2 pertandingan di Bundesliga aja langsung dipecat gitu loh. Sedangkan dengan pelatih barunya siapa aku lupa, kemarin menang 3-1 dengan 2 kartu merah. Ini kan faktor siapa pelatihnya itu sangat menentukan kemenangan di akhir pertandingan. Nah, aku harap Amorim itu bisa seperti itu. Ya kalau masalahnya di mentalitas ya, mental para pemain, ya gimana caranya pelatih ini bisa meningkatkan mental para pemain agar para pemain lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan, lebih percaya diri kalau pemain ini bisa memenangkan pertandingan. Nah, gimana caranya memenangkan pertandingan? Ya, sesuaikan dengan skema yang akan diterapkan dengan kualitas dari para pemain yang ada, gitu loh. Aduh, ya mungkin itu sih yang pengen aku sampaikan di video kali ini gitu, terkait apa ya, hiruk pikuk di sosial media saat ini pasca kekalahan melawan Manchester City kemarin, dan sudah menuai hashtag-hashtag di sosial media terkait Amorim out. Tapi apapun itu tentu ya kalau aku pribadi sih nggak perlu lah mengikuti tren-tren gitu. Selama Amorim mau berbenah ya aku ingin Amorim bertahan. Tapi kalau Amorim tetap keras kepala, tetap batu dengan pendiriannya dan tidak mau mengubah dan mengatakan masalahnya di mentalitas para pemain, yaitu tetap tanggung jawab pelatih untuk meningkatkan mental para pemain. Bukan murni kesalahan pemain juga, itu juga ada andil dari pelatih mengapa bisa seperti itu. Oke, mungkin itu dulu berita kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.